عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Para jamaah salat subuh rahimakumullah yang saya hormati, wabil khusus para tokoh masyarakat Kampung Dewi Sartika, ada guru kita di sini Ustadz Haji Hasanuddin, Ketua DKM Masjid Al-Mubarak, Bapak RT, Bapak RW yang hadir, dan seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kali ini saya akan membaca kitab Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in. Ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali, yang mana kitab ini membahas tentang bagaimana kita membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati. Beberapa waktu yang lalu kitab ini juga saya baca di sini pada kesempatan yang lalu, dan pada pagi kali ini saya lanjutkan lagi, di mana Imam Al-Ghazali membagi manusia itu ada 4 kelompok, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang mana kelompok pertama yaitu kelompok ulama, kelompok yang kedua ahli ibadah, yang ketiga kelompok hartawan, yang keempat adalah kelompok ahli sufi ataupun tasawuf. Keempat kelompok manusia ini semuanya adalah orang-orang yang sudah beribadah, akan tetapi masih ada ketertipuan yang disebut dengan maghrur. Nah, pada kesempatan pagi kali ini saya akan membaca pada kelompok yang kedua, yaitu ahli ibadah. Insya Allah yang hadir di sini semuanya ahli ibadah. Amin. Buktinya apa? Jam 4 udah nyampe di masjid. Yang lain jam segini juga masih di atas balik. Saya baca kalimatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. An-nisfu tsani minal maghrurina ashabul ibadati wal a'mali. Kelompok manusia yang kedua adalah orang-orang yang tertipu daripada ahli ibadah dan ahli amalan-amalan soleh. Wal maghruruna minhum firaqun katsiratun. Kelompok ahli ibadah ini banyak. Minhum man gharuruhu fi sholati. Di antaranya yang tertipu itu adalah orang yang ahli atau orang yang melaksanakan sholat. Kayak tadi kita sholat subuh, ntar kita akan lihat apakah kita termasuk ahli ibadah sholat yang masih tertipu, maghrur. Selain ahli ibadah sholat, wa minhum man gharuruhu fi tilawatil Quran, yaitu ahli ibadah yang rajin membaca Al-Quran. Ternyata orang sholat rajin, ternyata orang rajin membaca Al-Quran tidak lepas daripada godaan-godaan syaitan, sehingga terkadang kita berada dalam maghrur ataupun ketertipuan. Apa maksudnya ketertipuan? Kita menganggap sudah baik, padahal di pandangan Allah belum baik. Itu tertipu. Lalu yang berikutnya
selain membaca Al-Quran, wa minhum man ghururuhu fil haji. Orang yang tertipu setelah ataupun pada saat mereka melakukan ibadah haji. Jadi para hujjaj itu ada juga ketertipuannya. Wa minhum man ghururuhu fil jihadi, dan orang-orang yang tertipu dalam persoalan jihad. Wa minhum man ghururuhu fiz zuhdi, dan orang-orang yang tertipu daripada sifat zuhud. Kita akan lihat yang pertama, wa minhum firqatun ahmal faraidha washtaghallu bin nawafili rubbama ta'ammaqu biha hatta yakhruju ila sarafi wal udwani kalladhi taghlibu alaihi alwiswasatu fil wudu'i fayubalighu wa la yartadil ma'al mahkuma bi taharatihi fi syar'i wa yaqdirul ihtimalatil ba'idata qaribatan fin najasati. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang menjadi ketertipuan yang pertama dalam kita melaksanakan ibadah sholat, yaitu orang-orang yang mengabaikan hal-hal yang fardu dan terlalu menyibukkan dengan hal-hal yang sunnah, sehingga mereka melampaui batas dan berlebih-lebihan, seperti orang yang diselimuti sifat atau rasa was-was ketika berwudu. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita kalau berwudu seringkali berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Bahkan kita mengulang-ulang lagi wudu kita karena menganggap atau karena berpikiran air yang kita gunakan itu kurang suci, kurang bersih, sehingga air yang digunakan untuk berwudu itu sangat banyak. Kita di Indonesia kebetulan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala air itu relatif banyak. Kadang-kadang karena air di sekeliling kita banyak, air ya kita buang-buang aja. Keran kita gunakan berlebihan, airnya ngocor aja. Nah, kita beralasan bahwa kita ingin berwudu secara sempurna, padahal itu berlebih-lebihan, israf. Ya, kalau anak muda bilang lebay, terlalu banyak buang-buang air untuk berwudu. Bahkan air yang sudah nyata-nyatanya bersih, kita masih ragu-ragu di situ. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan sholat, ketika kita mau masuk ke pintu sholat, kita berwudu. Nah, berwudunya saja kadang-kadang banyak orang yang juga maghrur ataupun hurur, mengalami ketertipuan. Dalam hal apa di sini? Membuang-buang air ataupun berlebih-lebihan dalam hal berwudu. Mestinya kalau air itu memang sudah pada kondisi umumnya suci, maka kita harus berhusnuzon air itu suci. Lain halnya kalau memang air itu berada pada tempat yang secara umum itu najis, maka boleh kita berhati-hati untuk menggunakan air yang lain.
Sebagai contoh di sini disebutkan walau in qalaba hadzal ihtiyat minal ma'i ila ta'ami lakana aula bidalili siri sahabati radhiyallahu anhum faqad tawaddu'a Umaru radhiyallahu anhu bima'in fi jarratin nasraniyatin ma ihtimali zuhurin najasati. Jadi ada cerita di sini disebutkan bahwasanya sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab, dia pernah berwudu menggunakan gentong ataupun menggunakan wadah milik orang Nasrani, yang mana wadah itu bisa jadi digunakan untuk tempat-tempat najis. Ketika Umar bin Khattab berwudu menggunakan wadah milik orang Nasrani tersebut, dia meragukan air tersebut sehingga dia menggunakan air yang lain. Nah, kalau modelnya kayak begitu nggak kenapa-napa. Tapi kalau kita berwudunya di masjid, memang airnya sudah bersih, maka kita tidak perlu lagi was-was ataupun menggunakan air itu secara berlebih-lebihan dengan menyangka air itu tidak bersih. Kecuali kita sedang berwudu di mana mungkin di luar negeri yang dominasi warganya non muslim, lalu kita ragu ini ada kolam, apakah kolamnya bersih atau enggak, nah itu masih bisa dimaklum. Tapi kalau misalnya wudunya di masjid atau di rumah kita sendiri, maka nggak perlu untuk berlebih-lebihan. Karena ketika berlebih-lebihan, dari situlah kita mengalami maghrur, kita mengalami ketertipuan. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya kita dilarang berlebih-lebihan berwudu meskipun kita berwudunya di sungai sekalipun. Ya, air sungai kan banyak. Tetap aja kita nggak boleh berlebih-lebihan. Maksudnya apa tidak boleh berlebih-lebihan? Jangan sampai kita terlalu mudah dibisikkan oleh setan dengan kewas-wasan. Nah, itulah yang pertama, ketika berwudu jangan berlebih-lebihan. Lalu wa firqatun ukhra, kelompok ahli ibadah sholat yang juga mengalami ketertipuan. Ghalabat alaihimul waswasatu fi niyatis sholati fala yad'uhu syaitanu yu'akidu niyatan sahihatan bal yuwaswisu alaihi hatta tafutahumul jamaah wa rubbama akhraja sholata anil waqti wa in atamma takbiratul ihram yakunu fi qalbihi taraddadun fi sihhatin niyatihi wa qad yatawaswasu fit takbiri hatta yughayyira sifat takbiri li shiddatil ihtiyati wa yafutuhul istima'u lil fatihati. Ketertipuan yang kedua, orang yang was-was ketika niat sholat. Bapak-bapak, kalau niat sholat sekali atau berkali-kali? Ya. Ada orang yang diliputi rasa was-was ketika niat saja harus berulang-ulang kali. Karena apa? Karena dia termakan oleh bisikan iblis. Saya pernah beberapa tahun yang lalu sholat di daerah Pamijahan sana, lagi ziarah. Ini kita sholat subuh gini, imamnya udah takbir, Allahu Akbar. Nah, ini makmumnya nggak dapat tuh niat Allah sampai berkali-kali. Ya. Nah, ketertipuannya apa?
Orang yang niatnya was-was sehingga dia menyangka niatnya itu belum benar, sampai-sampai dia di sini dikatakan melewatkan mendengarkan Fatihahnya imam. Jadi makmum itu, Bapak-bapak, kalau sholat berjamaah punya kewajiban untuk mendengarkan atau istima' Fatihahnya imam. Jadi kalau imam lagi baca Al-Fatihah, Bapak jangan baca Fatihah dulu, dengerin dulu. Ntar imamnya udah selesai waladhdallin amin, baru Bapak-bapak baca Fatihah, imamnya baca surah yang lain. Ya. Jadi apabila ada orang yang niatnya enggak dapat, selalu ragu, selalu was-was, ini diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, sesungguhnya dia sudah dibisiki oleh syaitan, sehingga berulang-ulang kali. Bahkan kalau bapak-bapak ini masbuk, misalnya sholat subuhnya ketinggalan 1 rakaat atau sholat maghribnya ketinggalan 2 rakaat, berarti kan tinggal 1 rakaat nih. Karena niatnya enggak dapat, bahkan sampai sholat itu kelar, Bapak belum selesai juga itu niat. Saking susahnya tuh niat. Nah, inilah persoalan di mana ketika rasa was-was itu mendominasi ataupun menguasai seseorang. Dan ini menurut orang tersebut bagus, saya niat ini belum dapat nih. Kan niat itu kan harus benar-benar lurus, benar-benar bagus. Misalnya kita talafuzkan usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati makmuman atau imaman adaan lillahi ta'ala. Allah, ketika kita takbir Allah, itu kan di dalam hati kita niat, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Nah itu kita ngomong itu susah tuh, berbolak-balik sehingga nggak dapat itu niat, sampai-sampai dilakukan berulang-ulang kali. Nah ini bapak-bapak saudara-saudara sekalian, termasuk daripada maghrur, termasuk daripada tertipu. Orang kalau tidak dilingkupi atau tidak diliputi rasa was-was, niatnya itu cepat, ya, dan dia sudah yakin bahwasanya niatnya itu benar. Nah, ketertipuannya adalah dia lalai daripada wala yahduru qalbuhu, tidak dapat menghadirkan qalbunnya, tidak dapat menghadirkan hatinya. Wa yaghtaru bidzalika wa lam ya'lam anna hudurul qalbi fis sholati huwal wajibu. Dia tidak tahu bahwasanya ketika sholat itu harus menghadirkan hati untuk khusyuk di dalam sholatnya. Nah sekarang bagaimana dia mau khusyuk kalau niatnya aja belum beres-beres, sedangkan imam mungkin sudah hampir mau ruku, sedangkan dia masih belum juga dapat niatnya. Nah ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Tertipunya di mana? Dia nggak sadar dan dia merasa dia itu lebih baik. Dia beranggapan apa di sini? Wa qala lahu dzalika al-ihtiyatu tatamayyazu bihi 'anil awami wa anta la khairi 'inda rabbika. Dia merasa lebih baik dibanding orang lain. Karena apa? Karena dia sangat memperhatikan niat. Dia berpatokan kepada innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung daripada niat. Kalau niatnya belum benar, belum lurus,
maka amal perbuatannya nggak diterima. Makanya dia was-was sholatnya nggak diterima, dia ulang-ulang niatnya berkali-kali. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi wudhunya berlebih-lebihan. Yang kedua adalah ketika niat sholat juga berulang-ulang. Lalu yang ketiga atau yang kelompok berikutnya adalah wudhunya udah benar, niatnya juga udah benar, tapi ghalabat alaihimul waswasatu fi ikhraji hurufil fatihati min makharijiha. Dia was-was dari huruf-huruf Fatihah yang dia keluarkan. Kan surah Fatihah itu adalah surah yang wajib kita baca, baik kita sebagai imam maupun kita sebagai makmum. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau makmum boleh nggak baca Fatihah karena udah ditanggung sama imamnya. Terlebih-lebih lagi kalau kita misalnya masbuk, udah tinggal terakhir. Ya. Nah, di sini adalah orang yang mengalami kewaswasan ketika dia mengucapkan huruf-huruf Fatihah. Kan Fatihah harus fasih, ya, harus fasih. Jangan sampai terbolak-balik hurufnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, terus sampai waladhdallin. Nah, orang ini terlalu berhati-hati dalam membaca Fatihah sehingga apa? Hanya memperhatikan huruf demi hurufnya saja tanpa memahami, merenungkan makna daripada suratul Fatihah tadi. Di sini dikatakan wa kadzalika sairul azkari fala yazalu yahtatu fit tasydidati wal farqi bainad dhadi waz-zai la yahummuhu ghairu dzalika wa la yatafakkaru fi asrari fatihatil kitabi, sampai-sampai dia mengabaikan makna-makna yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita baca suratul Fatihah, di situ ada beberapa macam bagian. Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu apa? Pujian, sana. Kita memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu pujian semua. Maliki yaumiddin. Itu juga pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji pada Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Rahman untuk semua umat manusia, mau dia Islam, mau dia non Muslim, mau dia enggak beragama sekalipun, Rahman Allah itu akan diterima oleh manusia. Mana contohnya? Yang makan bukan cuma orang Islam, orang non Muslim juga makan. Siapa yang memberi rezeki? Ya Allah. Itulah sifat Rahman. Lalu Ar-Rahim, Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah pujian. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Raja di hari kiamat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah sebuah ungkapan bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya kepada Allah kita meminta tolong, bukan meminta tolong kepada benda-benda yang lain, keris, golok, apa segala macam. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu yang ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ini masuk pada bagian kita berdoa. Jadi yang bagian pertama tadi itu adalah kita memuji kepada Allah, lalu kita menyatakan diri kita bahwasanya hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta tolong. Lalu setelah itu baru kita minta kepada Allah, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus,
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi Bapak-bapak, di dalam ayat atau di dalam surah Al-Fatihah itu ada pujian, ada juga kita meminta petunjuk, meminta hidayah kepada Allah. Nah, itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita membaca suratul Fatihah. Lalu ada yang nanya misalnya, kalau begitu kita boleh dong Fatihahnya bacanya berantakan. Bukannya boleh baca Fatihahnya itu berantakan, tetapi bacalah semampu kalian. Tentu dengan usaha untuk terus belajar dan belajar. Contohnya nih, di sini Bapak-bapak mungkin ada yang dari Jawa. Orang Jawa kalau mengucap alhamdulillah itu susah baca haknya, tapi bacanya kaf, alhamdulillah. Alamin baca ain kadang-kadang jadi ngalamin. Kalau memang itu sudah dari sononya nggak bisa diperbaiki ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa diperbaiki ya belajar. Nah, jangan sampai karena kita berusaha untuk mengucapkan ayat-ayat suratul Fatihah itu secara pasif, akhirnya kita mengabaikan makna daripada ayat itu sendiri. Nah, ini juga termasuk daripada orang-orang yang berada dalam kondisi maghrur. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita sholat, ketika kita membaca suratul Fatihah, kita diharuskan memahami apa yang kita ucapkan. Jadi kalau memang kita ini lidahnya sudah mentok di situ, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa diperbaiki, belajar. Makanya kita belajar di sini mungkin setiap hari apa tahsin Al-Qur'an untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita supaya lebih baik, lebih fasih. Di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, walam ya'lam, dan orang yang tertipu itu tidak tahu, innahu lam yukallaf khalqu fi tilawatil qur'ani min tahqiqi makharijil khuruji illa bima jarrat bihi adatuhum. Allah tidak memberikan beban kepada manusia dalam membaca Al-Qur'an kecuali semampu dia, sebisanya dia. Jadi kalau memang udah mentok nggak bisa, ya udah dimaklumi. Namun tetap ada kewajiban untuk terus memperbaiki, untuk belajar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin sekalian. Lalu yang berikutnya, ketertipuan orang yang melaksanakan ibadah sholat, yaitu bukan ibadah sholat, sudah selesai nih ibadah sholat nih. Ini masuk kepada ahli ibadah yang kedua. Tadi ahli ibadah yang pertama adalah orang yang rajin melakukan sholat. Kita semua sudah sholat insya Allah. Oleh karenanya ketika sholat jangan sampai kita ada di dalam kondisi yang ghurur, tertipu. Ketika wudulah sebaik-baiknya, jangan berlebih-lebihan menggunakan air. Ketika niatlah dengan baik, tapi nggak perlu juga berulang-ulang sampai kita ketinggalan bacaan Fatihah imam. Lalu yang ketiga, ketika membaca suratul Fatihah, bacalah suratul Fatihah itu dengan sebaik-baiknya. Kalaupun bacaannya udah mentok di situ karena memang udah tua, udah nggak bisa lagi dirubah, itu lidahnya segala macam, ya udah nggak apa-apa. Jangan sampai kita mengabaikan makna suratul Fatihah, lebih sibuk memperhatikan huruf demi huruf. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan ketertipuan ahli ibadah sholat. Nah, yang kedua, atau kita masuk kepada kelompok ahli ibadah yang kedua, wa firqatun ukhra igtarru bi tilawatil Qur'an. Orang-orang yang tertipu dengan membaca Al-Qur'an. Ternyata baca Al-Qur'an juga bisa tertipu. Nah, tertipunya bagaimana? Fayuhadiruna bihi hadron.
rubbama yahtimuna fil yaumi wal lailati khatmuhu wa sinatuhum tajribihi wa qulubuhum tataraddadu fi audiyatil amani wa tafakkuru fid dunya. Orang yang rajin baca Al-Quran hanya lidahnya saja membaca Al-Quran, tetapi kolbunnya, tetapi hatinya sama sekali enggak nyangkut dengan apa yang dia baca. Hatinya itu, pikirannya itu mengawang-awang untuk urusan-urusan dunia. Wala tatafakaru fi ma'anil Qur'ani, dan orang itu baca Al-Quran tapi enggak memikirkan makna di dalam Al-Quran. Nah, jadi ternyata menurut Imam Al-Ghazali, orang yang baca Al-Quran itu enggak cukup hanya baca saja, tapi juga harus tadabbur wa tafakkur, memikirkan makna ayat demi ayat tadi. Nah, sekarang bagaimana kita? Ada dua tahapan sebetulnya Bapak-bapak saudara sekalian. Yang pertama adalah baca Al-Quran sesering mungkin. Kalau sudah baca Al-Qurannya lancar, kalau sudah baca Al-Qurannya baik, maka setelah itu dilanjutkan dengan memikirkan ataupun memahami makna-makna di dalam Al-Quran. Kayak bapak-bapak, kayak saya, kayak kita semua nih, Yasin, surah Yasin. Siapa yang kagak baca surah Yasin? Tapi pernah nggak kita ngelihat terjemahannya? Pernah nggak kita baca tafsirnya? Kita perhatikan ayat demi ayat, ini artinya apa sih? Ini maknanya apa sih? Ini kandungannya apa sih? Mungkin kagak pernah. Yang kita baca Yasin. Oh, kalau begitu jangan baca Yasin. Bukan, baca Yasin ya baca, tapi artinya, maknanya juga kita baca. Sehingga apa? Lidah kita ini membaca tilawah, membaca Al-Quran, hati kita memahami maknanya. Makanya kalau ada orang baca Al-Quran itu nangis, itu karena dia tahu artinya. Ketika misalnya membaca ayat tentang azab, fayu'adzibuhullahu, maka Allah mengazab mereka. Misalnya ada ayat-ayat yang terkait dengan azab. Itu kalau orang-orang yang memahami itu akan nangis, akan sedih. Kenapa? Maksudnya dia tahu itu artinya bahwasanya azab Allah itu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat pedih. Nah, kalau kita kagak ngerti artinya, ya kita ya biasa-biasa aja. Nah, oleh karenanya kita diperintahkan selain membaca Al-Quran, kita juga diperintahkan untuk belajar memahami arti daripada ayat-ayat yang kita baca. Kalau kita baca surah Yasin, kita baca surah Waqiah dan surah-surah yang lain, itu kita perhatiin. Maka dari itu menghatamkan Al-Quran itu baik, tetapi tidak cukup hanya menghatamkan Al-Quran, kita juga harus belajar untuk memahami arti dan makna dari Al-Quran tersebut. Makanya kalau membaca Al-Quran yang ada terjemahannya, itu ada bagusnya juga. Maksudnya apa? Sambil kita lirik, sambil kita lihat apa sih makna Al-Quran atau ayat tersebut, nah, supaya kita juga bisa merenung di situ. Oh, ini maksudnya ini. Walaupun setelah membaca terjemahannya, jangan langsung mengambil kesimpulan sendiri, nanya lagi sama gurunya. Karena kalau hanya membaca terjemahan saja lalu menganggap sudah pinter, ya nanti khawatirnya salah pemahaman. Nah, itu kelompok yang kedua tertipu adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, termasuk di
sini para qari'ah membaca Al-Quran harus juga memahami maknanya, jangan cuma memperhatikan suara, jangan hanya memperhatikan lagunya saja. Qari'ah bagus karena dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran secara fasih, tetapi jangan berhenti di situ, harus memahami artinya juga. Apalagi kalau misalnya baca Al-Quran itu sudah sedemikian jauh melenceng daripada tujuan utama dari membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, wa firqatul ukhra igtarru bis-shaumi. Orang yang berpuasa tetapi masih mengalami ketertipuan. Apa di sini ketertipuannya? Wa rubbama shamu dahra wa shamul ayyam asy-syarifah wa hum bi dzalika la yahfazuna alsinatuhum anil ghibati wala khawatirahum anir riya'i wala butunahum anil harami indal iftari. Orang yang rajin berpuasa, baik puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, ataupun puasa-puasa wajib lain, mereka itu bisa saja berada dalam ketertipuan apabila ketika berpuasa mereka tidak bisa menjaga lisan mereka dari menggibah orang. La yahfazuna alsinatuhum anil ghibah, tidak bisa menjaga lisan-lisan mereka dari ghibah. Ghibah itu apa, Bapak? Ngomongin orang sesuatu yang memang benar. Kalau sesuatu yang nggak benar itu namanya fitnah. Jadi ghibah sama fitnah beda. Kalau fitnah itu kabar bohong, kalau ghibah itu sesuatu yang benar terjadi, tetapi kalau itu diomongin, kalau itu diperbincangkan menyakiti orang yang diomongin. Contoh, saya punya utang, benar saya punya utang, terus diomongin aja. Kira-kira kalau saya dengar, kan malu saya. Nah itu ghibah namanya. Tuh si Ano tuh utang, ya emang benar dia utang, tapi nggak perlu diomongin. Kalau itu diomongin nanti menyakiti orang yang sedang dibicarakan tadi. Kalau mau ngambil contoh yang gampang, ghibah itu apa? Kayak berita-berita di infotainment. Ngomongin artis ini begini, artis ono bogono dan seterusnya. Bener nggak itu artisnya? Ya bener kayak begitu. Tapi diomonginnya itu bisa melukai hati daripada orang yang sedang dibicarakan. Itu namanya ghibah. Kalau fitnah itu kita sebut hoax, ya, berita bohong. Emang bohong nggak terjadi, tapi diomongin terus itu nggak benar. Tapi kalau ghibah itu memang terjadi, fakta, tapi tetap nggak boleh diomongin karena bisa menyakiti. Nah orang-orang yang berpuasa tapi masih menggibah itu termasuk igtarru, tertipu, merasa dengan puasanya dia sudah dapat pahala, padahal puasanya nggak dapat apa-apa karena lisannya masih ngomongin orang. Kemudian juga wala khawatirahum anir riya, nggak bisa menjaga hati daripada sifat riya, ingin dipuji. Berapa banyak orang yang rajin puasa sunnah itu terkadang suka riya, suka ingin dapat atensi dari orang lain. Contoh, saya puasa Senin. Bapak-bapak tahu nggak saya puasa? Kan enggak. Tapi ketika saya posting di WA saya, buka pakai apa ya? Enaknya cari bukaan di mana ya? Bapak-bapak kan jadi tahu. Timbullah di situ rasa ingin dipuji gara-gara saya puasa. Padahal kalau saya nggak posting, nggak ada yang tahu saya puasa. Hati saya aman dari riya.
tapi karena saya kepengen dipuji, kepengen dapat predikat sebagai ahli ibadah, ahli puasa, maka saya pamerkan puasanya saya di media sosial dan segala macam. Nah, ini kurang baik. Jadi ini masih belum bisa menjaga hati dari ria. Jadi kalau mau puasa, ya puasa aja, nggak usah di pengumuman segala macam. Puasa aja, biar puasa kita lebih sempurna, lebih baik di hadapan Allah. Kemudian yang berikutnya satu lagi, wa firqatul ukhra igtaru bil haji min ghairi khurujin anil mazalimi wa qada'id duyuni wa istirda'il walidaini wa talabaz zadil halali wa rubbama dayya'us salatal maktubata fit tariqi. Tertipunya orang yang berhaji. Lah, kenapa orang berhaji masih tertipu juga? Apabila, ada apabila mereka itu berhaji tetapi masih durhaka kepada kedua orang tua. Apa maksudnya durhaka kepada kedua orang tua? Contoh, bapak mau berangkat haji, lalu orang tua nggak ngizinin. Kira-kira bapak berangkat haji apa kagak? Berangkat haji, kapan lagi? Orang tua kagak redo. Lagi sakit misalnya, tolong lu jangan pergi haji. Bapak lu lagi sakit ini. Takut ntar lu haji kagak nemuin gua lagi. Kita pilih mana? Roman-romannya pilih haji. Roman-romannya tetap pilih haji. Padahal kata Imam Ghazali itu gurur. Kenapa gurur? Karena orang tua nggak ridho. Kecuali orang tua udah nggak ada. Tapi kalau masih ada orang tua itu harus kita dapatkan ridhonya. Kata si anak, ya babanya kebangetan banget. Orang udah mau haji pakai ini kagak izinin. Haji lama antrinya. Nah, di situ letak pertarungan hati kita. Apakah kita semata-mata haji itu lillahi ta'ala atau kita haji itu karena pamrih, ingin dipanggil wan haji, ingin dapat hormat dari warga sekitarnya. Kan biasanya orang kalau udah haji lebih dihormati, dipanggilnya bukan namanya lagi, panggil Ji. Kalau dipanggil Ji udah girang banget. Kalau kagak dipanggil Ji marah ya, kagak nengok. Lah haji mahal, udah mahal, ngantrinya 20 tahun, 30 tahun. Masa gue udah pulang haji kagak dipanggil haji acan-acan. Jadi tadi tuh, kalau ada orang haji tapi dia melukai hati orang tua, itu gurur, magrur itu. Harus lebih mengutamakan orang tua. Tapi sebagai orang tua kita juga jangan delit-delit amat. Ya kalau anak udah mau pergi haji nunggunya 20 tahun, 30 tahun, ya udah kesian, ikhlasin, udah berangkat asal udah. Gue mantar kalau mati juga ada yang ngurusin, nah, gitu biar berbesar hati juga. Ini orang tuanya delit juga lagi. Kemudian wa talabuz zadil halal. Haji berangkat dengan bekal yang tidak halal. Berapa banyak orang berangkat haji bekalnya dari korupsi? Banyak. Berapa banyak orang haji bekalnya dari tipu-tipu? Banyak. Dia nganggap hajinya itu udah baik, udah benar, padahal magrur semuanya. Bahkan di sini dikatakan warubbama, kadang-kadang doya'us sholatal maktubata fit tariqi, menyia-nyiakan, melalaikan sholat wajib, sholat fardu pada saat perjalanan haji. Orang kalau berangkat haji kadang-kadang udah, kalau kita bahasa kita ada orang udah kememegan, udah kegirangan, udah kagak karuan rasa, sampai-sampai sholat dia lupa karena saking udah gembiranya mau berangkat haji atau dalam melakukan perjalanan. Nah ini
harus juga diwaspadai. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji tapi sholatnya ditinggalkan. Kalau kita sekarang udah naik pesawat cuma 8 jam, 9 jam udah nyampe. Kalau dulu Imam Al-Ghazali ngarang kitab ini kan perjalanannya mungkin naik onta. Kalau beda wilayah naik kapal laut kan berbulan-bulan. Ketika berbulan-bulan atau berminggu-minggu di atas kapal laut, sholatnya tuh dia di atas kapal lautnya. Nah, jadi jangan sampai berangkat haji tapi malah lalai sholatnya. Kemudian juga orang yang berhaji kadang-kadang warubbama ajazu an taharatis saubi wal badani, tidak memperhatikan kebersihan, kesucian bajunya dan badannya. Ya. Bapak-bapak yang udah berangkat haji tentu melihat banyak orang-orang Afrika itu mengabaikan bajunya. Tidur di sembarang tempat, di lorong-lorong segala macam, padahal lorong-lorong itu ya diinjek-injek pakai sendal, pakai sepatu, bahkan dekat WC dia pada tidur dengan kain ihramnya atau dengan pakaiannya. Nah, ini yang bisa juga dikategorikan magrur. Dia berhaji tapi baju pakaiannya najis atau kotor atau tidak suci. Nah, oleh karenanya ketika kita melaksanakan ibadah haji, bekalnya harus kita perhatikan, bekalnya harus yang halal. Kemudian juga sholat fardunya jangan sampai kita tinggal. Dan juga ridho dari orang tua juga harus diperhatikan. Jangan berangkat haji duitnya boleh mau bohongin orang tuanya misalnya. Ini nggak boleh. Hajinya bagaimana ya? Hajinya mah sah-sah aja. Kan harus kita bedakan antara sah dengan qabul, antara sah dengan diterima. Kayak tadi kita sholat subuh kita sah apa enggak? Kalau wudunya bener, rukun-rukun sholatnya kita kerjakan, ya sah. Cuma diterima apa kagak? Ya kan kita kagak tahu. Itu mah udah hak prerogatif dari Allah. Jadi ngomongin sah sama diterima itu beda judul. Kalau sah itu bisa kita ukur itu syaratnya. Contoh sholat subuh, udah waktu fajar, ya ada muncul fajar sodik, udah azan berkumandang, masuk ke sholat subuh. Tapi kalau kita sholat subuh jam 3, ya kagak sah. Kenapa kagak sah? Ya syaratnya kita belum masuk. Sholat subuh kagak pakai wudhu, kagak pakai tayamum, ya kagak sah juga. Jadi sah itu sesuatu yang bisa kita ukur. Tetapi kalau diterima atau enggak, ya itu hanya Allah yang tahu, kita nggak bisa mengukur. Ya. Makanya kita harus menghindari takabur ataupun sombong hanya gara-gara kita sering ibadah. Nih kita rajin sholat subuh, maghrib, isya, subuh semua berjamaah. Lalu kita yakin, kita sombong nih, gua nih ahli ibadah, gua pasti masuk surga. Kenapa? Karena gua sholat setiap waktu di masjid. Itu baru ukuran sahnya sholat, belum ukuran diterima atau tidaknya. Jadi belum tentu juga masuk surga. Kalau tadi hatinya ria, bersih dan segala macam. Nah jadi itulah bapak-bapak, saudara sekalian, mari sama-sama kita perbaiki hati kita agar ibadah kita, sholat kita, baca Al-Quran kita, haji kita bagi yang sudah haji, dan semua puasa kita betul-betul mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menurut kita doang diterima, tapi sesungguhnya tidak diterima. Gara-gara tadi ada hal-hal yang kita langgar atau ada hal-hal yang kita lakukan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Dan sebelum saya tutup, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita tawasulkan untuk pengarang musannif kitab ini, yaitu Syekh Al-Imam
Al-Alim Allamah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li awladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman habbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,